Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan menyampaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Ya, apa yang akan disampaikan? Yang akan saya sampaikan yaitu mengenai organisasi perburuan internasional. Apa itu ILO? ILO adalah singkatan dari Organisasi Perburuan Internasional. Ya, Organisasi Perburuan Internasional. Ya, atau International Labour Organization, ya, adalah sebuah badan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berfokus pada memajukan keadilan sosial dan hak-hak pekerja. Ya, ILO berupaya menciptakan pekerjaan yang layak dan produktif bagi semua orang di dunia ini. Ya, termasuk di sini adalah semua saja yang bekerja memenuhi syarat, yaitu harus sudah mencapai usia bekerja. Ya, apa tujuan ILO? Tujuan ILO atau ILO yaitu untuk memajukan keadilan sosial, ya, hak asasi manusia dan hak-hak pekerja yang diakui secara internasional. Ya, apa misi ILO? Misinya Organisasi Perburuan Internasional atau ILO ini adalah berupaya menciptakan peluang bagi semua orang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, bebas, dan adil, dan aman, dan bermartabat. Struktur dari ILO adalah tripartit, ya, tripartit, yaitu adanya 3 pihak yang ada dalam ILO itu, yaitu struktur organisasi pekerja, ya, kedua organisasi pengusaha, ya, yang ketiga organisasi pemerintah. Jadi ada 3 pihak, ya, organisasi ILO ini tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia, iya, organisasi perburuan yaitu SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, itu ada 3 pihak, pemerintah, pengusaha, ya, dan pekerja. Ya, ini 3 pihak ini yang harus bermusyawarah bagaimana menciptakan kondisi yang baik di lingkungan pekerjaan atau industrial relationship. Ya, bagaimana baiknya 3 pihak ini dirembuk bareng-bareng. Ya, jangan sampai pengusaha hanya mencari keuntungan dengan memperdaya pekerja atau eksploitasi delong parong. Tidak boleh, harus dimusyawarahkan secara baik dan adil dan bermartabat dan aman. Ya,
Jadi harus dibentuk upah yang layak. Indonesia sudah membentuk yaitu upah minimum nasional dan regional. Ya, ini dimusyawarahkan secara baik. Berapa upah minimumnya? Ya, jadi pemerintah ini ikut campur tangan. Ya, kalau dulu tahun 52 ya 51 52 di sebelumnya itu hukum yang berlaku dalam perburuan ini adalah hukum yang menjurus ke kapitalis, ya, di mana antara buruh dan majikan ini tidak ada upah minimum berdasarkan perjanjian, ya, berdasarkan perjanjian pada mereka berdua lalu ditandatangani itu sebagai penentuan upahnya. Nah, di sini bisa saja itu kalau pengusahanya sangat dominan bisa saja perjanjian upahnya itu sangat minim. Nah, ini sangat merugikan daripada buruh. Nah, ini yang dihindari, ya. Jadi Indonesia harus tunduk pada hasil konferensi tingkat tinggi di PBB, yaitu tentang keputusan-keputusan yang sudah dihasilkan dari konferensi PBB yaitu ILO harus ditaati oleh negara-negara anggota, ya, harus ditaati, ya, tidak boleh membuat aturan sendiri, ya, harus yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh tenaga kerja, ya. Jadi tripartit itu harus bermusyawarah bersama, ya. Jadi industrial relationship, itu hubungan industri dalam bekerja itu tripartit, ya, 3 pihak, ya. Selanjutnya anggota ILO Indonesia menjadi anggota ILO pada tahun 1950, yang menjadi anggota 1950 menjadi anggota ILO di PBB. Apa peran ILO? Ya, peran ILO dalam pekerjaan untuk memajukan keadilan, yaitu keadilan sosial, ya, dan mempromosikan pekerjaan yang layak, ya, layak sebagai kemanusiaan, ya. Kemudian melalui program nasional dan internasional. Jadi program tingkat nasional dalam negara itu dan tingkat dunia, jadi gabungan daripada anggota organisasi perburuan itu tingkat internasional. Ini tiap tahun ada seminar-seminar, ya, organisasi perburuan internasional melakukan suatu pertemuan-pertemuan untuk membahas bagaimana kondisi perburuan dalam suatu negara untuk ditingkatkan keadilan sosialnya secara internasional. ILO terus berupaya membantu pekerja menghadapi perubahan dunia kerja, ya, karena dunia kerja ini dunia kerja ini selalu meningkat, ya. Dulu tidak ada komputer, ya, sekarang sudah ada komputer, semua bekerja bisa lewat online, ya. Kalau dulu tidak ada, ya, tahun Indonesia menjadi anggota ILO 1950 di PBB belum ada komputerisasi. Lah, ini suatu kemajuan tentang komputerisasi digital di tingkat perusahaan.
Ya, ini akan mempengaruhi sistem keadilan sosial di perusahaan-perusahaan dalam hubungan tripartit atau industrial relationship ya. Satu-satunya badan tripartit PBB sejak 1919 ILO menyatukan ya antara pemerintah, pekerja dan pengusaha ya. Anggota daripada ILO adalah 187 negara anggota seluruh dunia ya. Programnya adalah mempromosikan pekerja yang layak bagi semua wanita dan pria. Jadi antara wanita dan pria tidak ada diskriminasi dalam perusahaan, tidak boleh pria gajinya tiap bulan lebih tinggi, perempuan lebih rendah, tidak boleh. Nah, harus sama sederajat antara laki dan perempuan ya. Selanjutnya ILO terdiri dari 3 badan utama yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam tiap tahun mengadakan pertemuan ya. 3 badan tersebut mengadakan pertemuan di PBB atau tempat-tempat yang disepakati antara anggota ya, yaitu adanya konferensi perburuan internasional ya. 2, kantor labor internasional ya, kantornya di mana ini disepakati ya. Selanjutnya setiap tahun diadakan pertemuan untuk merumuskan tentang standar perburuan internasional. Jadi ada perubahan-perubahan apa di tingkat perusahaan, di tingkat perusahaan negara maju, negara yang menengah berkembang. Nah, ini perlu disinkronkan supaya tidak ada perbedaan yang diskriminatif tiap-tiap negara ya. Selanjutnya dalam standar perburuan internasional ini tidak boleh misalnya ada suatu kerja paksa, perbedaan yang mencolok ya, ada diskriminasi ya. Tidak boleh ada perbudakan modern, tidak boleh berbentuk apapun ya. Dan perdagangan manusia tidak boleh ya. Selanjutnya ada usulan agar International Labour Organization ya merumuskan bagaimana mengawasi praktek kerja yang ilegal ya di tiap-tiap negara ya. Apa saja prinsip dari ILO ya? Prinsipnya apa ya? Yang pertama, 1, kebebasan berserikat atas hak berunding ya, bebasan ya berserikat ya atas hak berunding ya, untuk musyawarah secara bersama-sama. Yang kedua, penghapusan segala bentuk kerja paksa ya. Kerja paksa harus dihapus di dunia ini, tidak boleh kerja paksa ya. Yang ketiga, penghapusan
kerja anak-anak. Ya, anak-anak tidak boleh ya di bawah 16 tahun tidak boleh bekerja, ya harus di atas 17 tahun ya. Yang keempat, penghapusan dalam segala bentuk diskriminasi. Tidak boleh bekerja di perusahaan kulit putih, kulit hitam, berbeda gajinya. Tidak boleh. Harus sama, sesuai dengan tingkatan kepandaian dan keilmuan yang diterima di perusahaan itu ya. Standarnya ada, tidak boleh didiskriminasikan. Sama-sama, misalnya ijazahnya S1 tidak boleh kulit putih lebih tinggi daripada kulit hitam, tidak boleh, tidak boleh ya, ada diskriminasi ya. Yang hitam misalnya atau sebaliknya lebih tinggi dari yang putih. Nah, dalam memberi tunjangan, saya satu diberi rumah, yang lain tidak boleh ya, sesuai dengan standar keadilan sosial. Ini harus sama-sama, kalau mendapat semua. Selanjutnya, perlu ada pengawasan dari PBB ya. Untuk melaksanakan dari perburuan internasional ini perlu ada pengawasan di PBB, karena PBB merupakan organisasi perburuan dunia ILO. Ini perlu ada pengawasan ya. Bentuk-bentuk dan cara kerjasama dengan pemerintah atau negara setempat ya, yaitu perlu diatur masalah-masalah yang membuat suasana yang kondusif antara pekerja satu dengan pekerja yang lain, antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Sistemnya tidak jauh berbeda, yaitu tentang keadilan sosial ya. Terima kasih saudara sekalian, di mana saja berada. Apa yang saya sampaikan tentang organisasi perburuan internasional jadi menjurus untuk keadilan sosial ya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi ya. Tidak boleh ada kerja anak-anak, tidak boleh ada kerja paksa ya. Kebebasan berserikat dan berunding ya. 3 pihak tripartit harus bermusyawarah. Nah, bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan menuju keadilan di tingkat perusahaan. Dalam organisasi perburuan internasional, biar tidak terjadi gap antara negara satu dengan yang lain, negara maju dan kurang maju, ini nanti perlu diatur sebaik-baiknya. Ini sebagai pandangan saya untuk saudara sekalian, untuk diketahui apa itu ILO atau International Labour Organization. Sampai jumpa dengan konten Sandi Suarso yang akan datang. Thank you, see you again.